pengurangan barang milik daerah, persediaan dan aset tetap. Dan ini juga nantinya disediakan oleh bidang aset, tetapi nanti berkaitan juga dengan kita, maka nanti tetap akan kita sampaikan kertas kerja aset tetap seperti apa ya, Bapak Ibu. Kemudian data barang milik daerah, persediaan aset tetap yang dicatat pada laporan keuangan harus terlebih dahulu direkonsiliasi oleh bidang aset ya. Jadi pada saat Bapak dan Ibu melaksanakan pencatatan di akuntansinya, Bapak dan Ibu diharapkan meminta terlebih dahulu hasil rekonsiliasi pengurus barang dengan bidang aset, supaya Bapak dan Ibu tidak bolak-balik salah nih ya, tidak bolak-balik salah. Jadi memang betul-betul dia disahkan dulu oleh bidang aset, dan bahkan berita acara rekonsiliasi persediaan dan berita acara rekonsiliasi aset tetap itu juga menjadi salah satu prasyarat pencairan di awal tahun 2021, yaitu apabila sudah menyelesaikan berita acara rekon BMD, maka baru bisa mengajukan transaksi TU ataupun LS. Nah, kemudian selanjutnya menyusun laporan kinerja SKPD, kemudian mengolah transaksi dan data saldo buku besar yang disajikan dalam aplikasi Simda Keuangan. Nah, ini maksudnya transaksi-transaksi yang ada di Simda Keuangan ini diolah supaya bisa mendapatkan data yang akan kita gunakan sebagai dasar penyusunan CLK, penyusunan jurnal, penyusunan apapun yang nantinya kita butuhkan ya. Nah, kemudian SKPD menyusun laporan seperti ini ya, saya kira Bapak dan Ibu sudah sangat paham. Laporannya ada LRA, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Sebelumnya ada tambahan lagi satu, khusus BLUD adalah laporan arus kas. Untuk BLUD. Mungkin selama ini BLUD belum pernah menyusun ya. Nah, kemudian Kepala Dinas Pendidikan, ini khusus untuk Dinas Pendidikan saja, agar melaksanakan rekonsiliasi data kas BOS, membandingkan saldo awal kas pendapatan, belanja, dan saldo akhir kas yang tercantum dalam dokumen SP3B dengan saldo rekening koran ataupun buku tabungan dan sisa kas tunai yang masih dipegang oleh bendahara BOS di masing-masing sekolah. Ini agar diperhatikan ya Dinas Pendidikan, karena hampir setiap tahun BPK selalu menanyakan hal ini. Kemudian ini khusus untuk bidang aset. Bidang aset ini nanti akan melakukan rekon BMD, kemudian menyampaikan data BMD dan penjelasan mutasi kepada kami terkait dengan kebutuhan kami dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, kemudian menyusun laporan persediaan, menyediakan data penyusutan BMD, dan juga menyajikan data dan penjelasan terkait penatausahaan dan pemanfaatan dalam rangka menyusun CLK. Kemudian, yang ini yang khusus untuk BLUD ada di dalamnya tambahan laporan arus kas. Nah, ini khusus untuk SKPD tertentu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ya. Selanjutnya, karena tahun 2021 ini akan ada SOTK baru, di mana bagian Pemdes itu nanti akan bergabung dengan Dinpermades, maka dalam surat edaran kami sampaikan Dinpermades agar menyampaikan ikhtisar laporan APBDes yang selama ini mungkin dipegang oleh bagian pemerintahan desa. Namun karena nanti akan bergabung, jadi ini menjadi tanggung jawab Dinpermades di tahun 2021. Dan selanjutnya menyampaikan laporan ikhtisar tersebut sebagai lampiran laporan keuangan kabupaten.
Kemudian SKPD pengelola TPTGR dalam hal ini, dilaksanakan oleh BPKAD bidang perbendaraan, menyampaikan laporan piutang TPTGR per 31 Desember 2020. Dan kemudian bagian perekonomian sedang juga menginventarisir penyertaan modal pemerintah Kabupaten Brebes dan penambahannya selama tahun 2020. Nah, kita masuk ke kertas kerja ya Bapak dan Ibu. Sebentar. Jadi Bapak dan Ibu, ini checklist laporan keuangan tahun 2020 ya. Nanti yang disampaikan kepada kami kurang lebih seperti ini urutannya. Ini juga bisa dijadikan sebagai daftar isi lah ya, dari laporan keuangan. Ini pertama ada surat pernyataan tanggung jawab kepala SKPD. Kemudian yang kedua laporan yang dihasilkan dari aplikasi Simda itu sendiri. Harus ngeprint ya, harus ngeprint sebetulnya. Neraca, lab LRA, neraca, LO, LPE, dan CLK. Kemudian lampiran data pendukung. Misalnya ini ada register surat setoran sisa UP atau TU, kemudian register penyesuaian orang belanja, dan seterusnya bisa dibaca ini. Ataupun hal lain yang dirasa perlu boleh ditambahkan sebagai lampiran data pendukung laporan keuangan. Kemudian ada berita acara pemeriksaan kas, bendara penerimaan dan pengeluaran, di dalamnya juga termasuk kas BLUD ya. Kemudian register penutupan kas, rekapitulasi kas, bendara penerimaan pengeluaran juga kas BLUD. Kemudian daftar rincian piutang. Nah, ini rinciannya ada pinjaman modal dana bergulir, penyisian tidak tertagih, seperti itu semua. Sampai dengan berita acara rekonsiliasi piutang. Jadi kita bagi dua, piutang, rekonsiliasi piutang SKPD dan rekonsiliasi piutang khusus untuk BPJS dan BUD. Kemudian berita acara pemeriksaan barang habis pakai atau stok opnam. Nah, ini juga nanti. Halo. Halo. PowerPoint macet, Bu. PowerPoint macet. Bisa yang Excel, Mbak. Sebentar, Mas. Misalnya ya. Dari checklistnya. Tadi belum ya. Oke, mohon maaf ya Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan ya. Untuk berita acara pemeriksaan barang habis pakai atau stok opnam, ini juga ranahnya bidang aset. Nanti ada beberapa kertas kerja seperti ini kurang lebihnya yang sementara ini sudah kami bahas dengan bidang aset ya. Tapi nanti hasil akhirnya seperti apa dari bidang aset kita mengikuti kebijakan ataupun surat edaran yang ada yang disediakan oleh bidang aset saja. Tapi kurang lebihnya nanti pada saat kami rapat internal, hal-hal ini yang akan disampaikan dalam laporan BMD persediaan. Nah, untuk kita bidang akuntansi, pada dasarnya laporan ini semua kita perlukan untuk menyusun jurnal.
Tetapi nanti yang disampaikan di laporan keuangan cukup sampaikan saja berita acara stok opnamnya. Begitu. Tapi untuk proses penjurnalan semua ini diperlukan. Ya. Kemudian untuk aset tetap juga ini kami sudah membahas dengan bidang aset. Tapi nanti ada berita acara rekon internal yang juga kita butuhkan, kita perlukan untuk masuk ke laporan keuangan. Kemudian laporan KDP, laporan perhitungan aset lainnya, perhitungan utang belanja, perhitungan belanja dibayar di muka, kemudian rincian barang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat, kemudian rincian penambahan pengurangan aset tetap, tahunnya belum diganti. Dan kemudian permodalan perusahaan daerah untuk bagian perekonomian. Kira-kira ini untuk agenda ataupun daftar isi laporan keuangan kita. Sorry. Ini berubah Pak Iman? Sama ya? Kemudian surat pertanggungjawabannya Bapak dan Ibu mohon maaf ya, nanti bagi yang sudah nyicil laporan keuangan menggunakan tahun lalu, data tahun lalu, maka file tahun lalu ya maksudnya, bagi SKPD yang sudah nyicil laporan keuangan pakai file tahun lalu, maka diperhatikan karena pasti kita akan selalu melakukan perubahan-perubahan kertas kerja di tahun-tahun berikutnya ya. Jadi jangan lagi menggunakan file tahun lalu. Kalau yang sudah tak kadung tahun lalu, pakai file tahun lalu, tolong di copy pastekan lagi menggunakan format yang baru. Karena sudah kita istilahnya ada perbaikan-perbaikan. Jadi contoh ini ya, pernyataan tanggung jawab ini juga sudah kami rinci bentuk laporan keuangannya apa saja, ini mintanya standar BPK seperti itu. Jadi sudah tidak seperti tahun lalu ya, barangkali ini sudah dimintakan ke kepala SKPD-nya ternyata berubah seperti itu ya. Nah, kemudian untuk jurnal. Nah, kami sudah menyediakan jurnal-jurnal standar seperti biasa yang Bapak Ibu butuhkan dalam penyusunan laporan keuangan. Jangan lupa untuk menyusun jurnal ini akan lebih mudah, lebih baik jika di-entry dulu di sheet ini ya. Sebelum di-entry ke Simda Keuangan, tolong di-entry dulu ke sheet ini. Ya, jadi kita punya istilahnya rancangan jurnal. Eksekusi ke Simda Keuangannya kalau memang sudah dirasa mantap. Jadi kita sendiri di sini juga terbantu pada saat melakukan rekon, kita bisa cross check dulu di Excelnya gimana sih kayak gitu, supaya nyambung semua ya. Nanti kalau sudah oke semua, silahkan kalau misalnya mau dieksekusi di Simda Keuangan. Di sini kami sediakan jurnal kalau nggak salah sebanyak 172 jurnal. Nanti sudah kami rapikan sekarang, aset tetap di atas, warnanya biru ya. Kemudian penyusutan warnanya biru muda. Aset lainnya warnanya ungu, ini ya. Piutang warnanya apa ini ya, merah magenta ya. Kemudian utang beban warnanya hijau, persediaan oranye, beban dibayar di muka apa ini ya, abu-abu ya. Kemudian pendapatan diterima di muka juga sama, masih dalam satu warna. Kemudian beban
Ini berarti untuk reklas beban dan sebagainya yang berkaitan dengan beban, ini warnanya coklat. Kalau di komputer saya warnanya coklat ya, atau kalau di Bapak dan Ibu. Kemudian jurnal kas ataupun uang muka warna merah, eliminasi hutang piutang warnanya hijau tapi tua banget. Nah, ini di bawah sendiri. Ini khusus untuk SKPD yang ada eliminasi hutang piutangnya. Contoh seperti Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Bumiayu dan Rumah Sakit Brebes yang di dalamnya itu ada transaksi hutang piutang internal SKPD. Jadi harus ada jurnal-jurnal eliminasi. Nah, kemudian kita lanjutkan CLK seperti tahun lalu masih sama. Nanti untuk file kertas kerja CLK akan kami sampaikan menyusul ya Bapak dan Ibu karena sedang dalam proses penyusunan. Kemudian ini format-format berita acara pemeriksaan kas, register, pemeriksaan kas, kemudian rekap kas untuk bendahara pembantu per 31 Desember 2020, terutama untuk SKPD yang memiliki UPTD ataupun rekening di bawah bendahara yang banyak ya, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, DPU, Kecamatan Brebes, dan lain sebagainya. Kemudian pendapatan diterima di muka, ini cara perhitungannya masih sama bagi SKPD yang punya ini. Yang jelas yang memiliki pendapatan dan pendapatannya diterima sekali untuk beberapa tahun. Kemudian laporan KDP ini kami tambahkan kolom-kolom tambahan ada lagi ya, ini nilai kontrak, kemudian nilai pekerjaan terhutang, ini kolom baru Bapak dan Ibu ya, mungkin belum pernah ada, jadi tolong ini diisikan karena ini akan membantu dalam penyusunan CLK. Kemudian utang belanja, ini juga sudah kami tambahkan kode rekening belanja ataupun kode rekening bebannya ya. Karena nantinya utang belanja ini akan mempengaruhi beban. Jadi kita masukkan misal contoh TPP, maka di sini adalah kode rekening beban TPP, kemudian uraian rekeningnya. Demikian juga barangkali ada misalnya hutang obat, masukkan kode beban obat dan uraian rekeningnya. Kemudian ini misalnya utang kepada siapa seperti itu. Ya, kemudian yang lainnya juga sama seperti itu. Kemudian belanja diterima di muka. Belanja dibayar di muka. Ini juga untuk SKPD tertentu saja. Biasanya ini ada di Dinas Pertanian kalau nggak salah, yang membayar sewa untuk beberapa tahun. Kemudian barang-barang yang diserahkan kepada pihak ketiga, jangan lupa untuk menghitung terlebih dahulu atribusi barang-barang tersebut. Ya, karena ini tidak masuk dalam aset tetap, tapi masuk dalam persediaan, karena ini barang akan diserahkan, maka harus kita serahkan beserta biaya-biaya yang mengiringinya untuk mendapat, ataupun biaya yang menjadi nilai perolehan dari barang tersebut. Kemudian aset lain-lain, Bapak dan Ibu, ini juga sama, kita tambahkan kolom kode rekening aset lainnya dan uraian nomor rekening. Ini nanti akan memudahkan pada saat Bapak dan Ibu melaksanakan penjurnalan. Jadi tidak tebak-tebakan lagi, langsung aja lihat di sini. Ya. Itu yang pertama untuk kertas kerja keuangan ya Bapak dan Ibu. Untuk kolom-kolomnya nanti bisa dipelajari sendiri ya. Saya hanya menyampaikan fungsi-fungsinya saja, ini untuk apa, ini untuk apa. Saya kira untuk kolom-kolomnya, bagi Bapak dan Ibu yang sudah beberapa kali menyusun laporan keuangan tidak terlalu masalah ya, pasti sudah tahu. Tapi bagi barangkali ada petugas yang baru, tolong komunikasi nanti dengan petugas yang ada di bidang akuntansi, supaya
nanti kita fasilitasi bagaimana. Kalau misalnya memang bisa mengerjakan sendiri silahkan. Tapi kalau misalnya tidak, kita perlu bertemu ya kita untuk orang-orang tertentu saja yang kita beri akses boleh ke bidang akuntansi. Kemudian kita lanjut ke file berikutnya. SE piutang, sebentar. Bisa dulu, Mas. Ya. Ya. Jadi ya Bapak dan Ibu, ini kita sampaikan kertas kerja piutang dan berita acaranya. Jadi di sini ada format berita acara rekonsiliasi piutang untuk SKPD yang warnanya hijau ya Bapak dan Ibu. Kemudian sebelah kanannya ini untuk lampirannya ataupun terincinya seperti apa. Nah, apabila ada SKPD yang piutangnya nama debiturnya tidak memungkinkan masuk ke sini, maka bisa ditulis secara global. Misal contoh ya, piutang PBB, itu kan tidak mungkin nama piutang dimasukkan ke situ. Maka mungkin bisa disampaikan secara global, yang penting nanti rincian pada saat kami meminta bisa disajikan. Contoh di situ mungkin cukup uraian piutangnya saja yang diisi, nama debiturnya tidak usah. Misalnya piutang PBB 2020, piutang PBB 2019, piutang PBB seperti itu. Kalau memang nama debiturnya sangat-sangat banyak. Tapi kalau misalnya nama debiturnya itu masih memungkinkan dibuat daftar, ya silakan saja dilengkapi kolom-kolomnya. Nah, ini tolong ya nomor berita acaranya biasanya nggak pernah diisi, ini tolong diisi. Kemudian nama petugasnya adalah yang menandatangani adalah petugas penyusun laporan keuangan dan petugas penatausahaan piutang. Ya, kemudian ini ada piutang pajak retribusi piutang lainnya. Kemudian yang menandatangani ada kedua belah pihak mengetahui kepala SKPD. Demikian juga dengan lampirannya juga penataannya sama. Nah, kemudian ini kertas kerjanya. Kertas kerjanya di sini berkaitan dengan perhitungan penyisian piutang ya, di sini ya. Nah, kalau ini memang penetapannya itu beda-beda tanggal, otomatis nama debiturnya harus disampaikan. Gitu ya. Tetapi kalau satu tanggal mungkin masih bisa digelondong seperti tadi piutang pajak PBB 2020-2019 itu karena nomor dan tanggal pembebanannya ini ya pajak ya, nomor dan tanggal SKPD-nya sama, bisa kita skip nama debiturnya. Nah, tapi kalau memang untuk yang tanggal penetapannya itu berbeda-beda, otomatis harus kita sampaikan atau tampilkan nama per nama debitur. Nah, di sini yang pertama sebentar ya, ini ada piutang tuntutan ganti rugi. Ini untuk SKPD tertentu saja yang kebetulan ada salah satu anggota ataupun personil di SKPD tersebut yang memiliki tuntutan ganti rugi ini. Kemudian piutang pajak ini khusus untuk BPKAD, non PBB dan PBB ini juga khusus BPKAD. Kemudian denda pajak juga BPKAD. Kemudian piutang retribusi untuk SKPD tertentu yang melaksanakan tupoksi retribusi, khususnya yang berkaitan dengan dokumen-dokumen perjanjian, dokumen sewa, dokumen yang memang official, sifatnya official, assessment.
Kemudian piutang lain-lain. Ya, seperti ini Bapak dan Ibu kertas kerjanya. Kemudian kita ke berita acara rekon piutang BLUD. Ini sebetulnya sama aja ya Bapak dan Ibu. Sama aja isinya, tetapi kalau untuk BLUD lebih spesifik karena dia ada tagihan verifikasi, tidak lolos verifikasi, belum verifikasi, kemudian diterima berapa, sehingga menghasilkan piutang BPJS. Ini kebetulan ini sudah saya isi buat contoh aja ya. Lampirannya begini. Nah, ini cuma sebagai contoh aja, kebetulan sudah saya isi cuma buat simulasi aja. Nanti tolong dikosongi dulu sebelum dikerjakan. Kemudian ini kertas kerjanya untuk penyisiannya. Itu sama ya Bapak dan Ibu. Oh ya, untuk umur piutang, bagi yang memiliki piutang, tolong umur piutangnya betul-betul dihitung ya Bapak dan Ibu. Betul-betul dihitung, dan nanti juga kita wujudkan dalam bentuk bulan seperti ini, tahun, supaya kita tahu berapa umurnya dalam bentuk tahun, dan kita tentukan persentase penyisihannya. Itu betul-betul dihitung, soalnya takutnya kadang ada yang tidak dihitung asal copy dari tahun lalu, nah itu yang nanti jadi tidak valid data kita ya. Dan nanti sebagai informasi, kertas kerja seperti ini juga semuanya diminta oleh BPK, karena masing-masing BPK itu memegang akun sendiri-sendiri ya. Maksudnya ini ada yang megang aset tetap, ada yang megang piutang, ada yang megang penyisian, beda-beda orang. Jadi mohon tolong untuk kertas kerja ini betul-betul dikerjakan sesuai petunjuknya. Kemudian pinjaman modal bergulir, ini khusus untuk SKPD tertentu saja, dan ternak ini juga untuk SKPD tertentu. Ya. Saya kira itu untuk surat edaran piutang. Kita lanjutkan ke surat edaran yang lain. Ya, ya, kita lanjutkan ya. Untuk kertas kerja laporan persediaan 2020. Ini pada dasarnya ini menjadi kertas kerjanya bidang aset, akan tapi mungkin kami sampaikan saja supaya Bapak dan Ibu juga memahami ini ya. Nanti yang akan masuk ke laporan keuangan, kami minta cukup berita acara stok oknumnya saja yang masuk ke jilidan laporan keuangan gitu ya. Tetapi untuk data-data ini nanti disediakan oleh pengurus barang, karena nanti terkait dengan data yang ada di aplikasi SIBDA maupun SIMIF untuk Dinas Kesehatan. Nah, sebelum menyusun berita acara stok oknum ini ya, mestinya sebentar. Oh ya, berita acara stok oknum ini nanti ditandatangani oleh pengurus barang dan kepala SKPD. Kemudian di dalamnya ada berita acara rekonsiliasi antara pengurus barang dengan yang nyusun laporan keuangan. Ini juga ranahnya bidang aset ya. Nanti kita ikuti saja nanti hasil dari sana seperti apa. Yang jelas ini hasil yang sempat kami bicarakan bersama. Ini berita acara rekon barang habis pakai untuk SKPD dan BLUD antara petugas penyusun laporan keuangan dengan pengurus barang persediaan. Nah, di dalamnya yang dibicarakan ini disajikan dalam FIFO
kemudian merupakan gabungan dari seluruh unit kerja. Apabila ada yang, kalau misalnya SKPD yang punya unit kerja, maka yang diceritakan ataupun yang disampaikan di sini adalah hasil konsolidasi seluruh unit kerja. Kemudian ringkasannya ini disampaikan. Kemudian ada barang yang kadaluarsa khususnya untuk yang memiliki obat ya. Kemudian, nah ini ada lampiran-lampiran yang sebagai data pendukung. Nah, karena ini nantinya akan masuk ke surat edarannya bidang aset, ya mungkin nama-nama lampirannya ini bisa jadi berbeda ya, tidak sama dengan ini. Tapi nanti kita ikuti saja. Jadi yang pertama kita lihat, oh ini yang khusus BLUD, sebentar. Nah yang pertama, sebetulnya tidak berbeda jauh dengan yang dilaksanakan oleh tim kami untuk melaksanakan rekonsiliasi ini. Bapak dan Ibu, perlu dipahami ya bahwa rekonsiliasi belanja barang habis pakai ini bisa dilakukan sendiri internal oleh SKPD maupun BLUD dengan pengurus barang masing-masing. Jadi, yang di keuangan itu berkewajiban menyampaikan data keuangan dalam bentuk belanja persediaan, itu nilainya berapa, kemudian menyampaikan juga SPJ yang terkumpul kepada pengurus barang yang mungkin sudah berjalan seperti itu. Dan sebagai lampiran pertama ini akan ada rincian belanja persediaan. Jadi nanti ini mungkin ngambilnya ya paling gampang ya dari Simda keuangan. Dan nanti dicek dengan SIBDA-nya ya harus sama pengadaannya. Ini isinya kayak gini ya, masing-masing belanja seperti itu. Nah, ini bisa diperoleh di SIMDA keuangan LRA per periode. Per periode ya. Ya. Ya, seperti ini. Nanti dicek dulu Bapak dan Ibu dengan SIBDA-nya ya. Nah, ini kan tugasnya keuangan, nanti ngecek dengan SIBDA-nya apakah pengadaan, nanti kan ada menu pengadaan di SIBDA sama. Full of despair, inside a darkness,